Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang berpikir kritis ini. Ini jam-jam yang berbahaya ini. Waktunya istirahat siang, sudah selesai makan siang, ini mesti siang hari ini lebih perjuangan, sesi kedua ini. Baik, kita mulai saja, semoga bisa tuntas lebih cepat materi yang kedua. Ini melanjutkan yang tadi. Kalau tadi kita membahas tentang teknik berpikirnya, siang hari ini tentang penilaiannya. Bagaimana kita menilai hasil pemikiran? Ya, isinya nanti dua. Yang pertama kebenaran, yang kedua kesalahan. Baik, kita mulai saja. Bismillah. Nah, ini tadi yang muncul pertanyaan di sesi pertama tentang jenis-jenisnya kebenaran. Jadi ternyata kebenaran itu banyak. Kita kan sering bilang yang benar itu hanya satu, ya, tapi teori tentang kebenaran itu banyak. Secara ontologi, kebenaran itu ada kebenaran objektif, ada kebenaran subjektif, ada kebenaran intersubjektif, ada kebenaran normatif. Ontologi itu berarti wujudnya, keberadaan kebenaran itu. Yang paling dasar biasanya objektif. Objektif itu yang benar kapanpun dan dimanapun oleh siapapun. Itu kebenaran objektif. Misalnya taplak ini warnanya putih. Itu kan objektif. Siapapun akan menyebutnya putih. Apakah itu orang Bandung, orang Jogja, orang Ukraina, orang Rusia, ya kalau lihat taplak ini akan bilang putih. Jadi layar itu judulnya warnanya hijau. Itu kan objektif. Semua juga tahu kalau itu warnanya hijau, kecuali yang buta warna. Karena saya punya teman yang kebolak-balik. Kalau biru disebut hijau, kalau hijau disebut biru. Nah ini buta warna, tidak masuk hitungan. Tapi secara objektif ya ini hijau, siapapun dia. Seperti saya bilang tadi, cuaca hari ini di ruangan ini ya sekitar 25 derajat. Ini objektif, bisa diukur. Tapi ada juga kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif itu kebenaran yang menurut persepsi masing-masing orang beda-beda. Misalnya layar ini besarnya sekitar 5 meter kali 3 meter misalnya. Ini objektif, tapi begitu saya bilang ini layar ini terlalu besar apa kurang besar apa pas. Itu pasti jawabannya tergantung perspektif Bapak Ibu semua. Jadi kebenaran itu ada objektif, ada subjektif. Ini kelihatannya sederhana, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu kita tidak bisa memilah mana objektif, mana subjektif, akan kacau. Ya contoh paling mudah ya, yang sering terjadi misalnya, Al-Quran itu objektif pasti benar. Tetapi pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak. Nilainya subjektif. Jadi karena itu persepsi kita. Sesuai kemampuan kita memahami. Nah, banyak orang yang ini harusnya subjektif tapi dianggap objektif. Harusnya kita sadari tiap orang mungkin saja persepsinya beda-beda.
Tapi orang menganggapnya, pokoknya ini paling benar, harus begini, yang lain harus ikut aku. Nah ini kesulitan membedakan antara subjektif dan objektif. Islam pasti benar ya, tapi pemahaman terhadap Islam tidak. Karena pemahaman kita terhadap agama itu nilainya subjektif. Tapi kan ada Pak yang kita sama, tidak beda. Misalnya saya Syafi'i, Bapak Ibu ya ikut madhab Syafi'i misalnya. Ya, kalau yang ketiga ini tadi, saya dan Bapak Ibu sama, itu namanya pemahaman, bukan objektif. Kalau kita sama, tapi intersubjektif. Jadi intersubjektif itu kesepakatan kebenaran kita bersama. Misalnya tadi ya, suhu di ruangan ini 25 derajat. Menurut saya terlalu panas. Menurut Bapak Ibu sudah dingin nih Pak. Menurut yang lain terlalu dingin. Mungkin ada yang bilang pas ini dan lain sebagainya. Persepsinya macam-macam. Tapi kan harus kita sepakati ruangan ini suhunya berapa. Kalau mengikuti pendapat-pendapat kan beda-beda. Maka terus kita sepakati, yuk disepakati kita atur suhunya berapa. Sudah Pak, 26 saja, kalau 25 terlalu dingin, 27 terlalu panas. Oke, yang lain sepakat. Begitu disepakati itu namanya kebenarannya intersubjektif. Kebenaran intersubjektif ini mengikat semua yang ada di situ yang tadi sepakat. Nah ini mungkin bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk menjawab mahasiswa yang usil tanya. Pak, apa sih hubungannya sepatu dengan kuliah misalnya? Apa kalau saya pakai sandal terus materinya tidak masuk? Kan saya pernah ditanya mahasiswa begitu. Karena di kampusnya kan wajib pakai sepatu. Dia komplain begitu. Bukankah tidak ada hubungannya Pak kuliah dengan sepatu itu? Nah jawabannya sebenarnya sederhana. Di sini aturannya begitu. Disepakati begitu. Jadi kita masuk ke satu daerah itu kan harus ikut aturan di sana. Tidak bisa mengikuti versi kita sendiri, tidak bisa mengikuti keinginan kita sendiri. Jadi itu namanya intersubjektif. Intersubjektif itu kesepakatan bersama. Jadi yang nomor satu itu kebenarannya universal, yang nomor dua kebenarannya versi-versi masing-masing orang, yang nomor tiga kebenarannya kesepakatan. Jadi itu yang disebut intersubjektif. Pancasila itu pasti benar enggak Pak? Ya, tapi dia kita sepakati. Jadi kita sepakati sebagai pasti benar, itu namanya intersubjektif. Ya kesepakatan itu mengikat yang ada di bawahnya. Jadi ini penting kita membedakan jenis kebenaran ini. Banyak orang melenceng-melenceng. Kebenaran intersubjektif dianggap objektif. Nanti maunya dia sendiri dianggap intersubjektif. Nah, kalau intersubjektif itu sudah putus kesepakatan. Nah, ada nomor terakhir, nomor 4, kebenaran normatif. Kebenaran normatif itu ya kebenaran kita yang mengikuti aturan, norma-norma. Jadi mengapa sih kalau ketemu orang tua harus cium tangan? Normanya begitu. Jadi yang dijadikan aturan di sini begitu. Nah ini namanya jenis kebenaran. Kayak di kampus ini kan ada statutanya, ada kode etiknya untuk dosen atau untuk mahasiswa. Nah ini norma kita hidup di sini. Jadi tidak perlu capek nyari argumen alasan apa. Kalau norma itu normanya begitu kita jalan seperti itu. Itu sudah benar. Namanya kebenaran normatif. Kenapa sih kok kita mengikuti Pancasila itu? Loh saya orang Indonesia. Di Indonesia ada norma hidup yang namanya Pancasila dan saya ikuti. Ini namanya kebenaran normatif. Baik, jadi semoga Bapak Ibu dosen bisa membedakan level kebenaran ini secara ontologis. Nah, secara epistemologis, secara proses berpikir,
nanti dikenal dua jenis kebenaran. Ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran non-ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu ya kebenaran hasil metode ilmiah. Ini biasanya dibedakan di dunia modern. Diingat-ingat Bapak Ibu, ilmiah dan non-ilmiah itu bisa sama-sama benar. Kadang kita keliru membacanya, yang ilmiah itu yang benar, yang non-ilmiah tidak benar. Tidak. Non-ilmiah bisa saja benar, hanya saja prosedurnya atau prosesnya tidak menggunakan metode ilmiah. Jadi tidak pakai standar-standar ilmiah. Jadi jangan lupa ilmiah atau ilmu itu kan salah satu jalan untuk menemukan kebenaran. Banyak jalan yang lain. Ya contoh biasanya yang dianggap non-ilmiah itu ada kebenaran a priori. Kebenaran a priori itu kebenaran akal saja. Kebenaran akal saja itu ya spekulasi akal yang kebetulan pas. Misalnya ada mahasiswa sama mahasiswi membooking hotel misalnya seminggu nginep berdua. Itu terus kita kalkulasi pakai akal. Ini 1 bulan lagi mesti hamil ini anak ini. Nah, itu kan kita tidak lihat fakta bahwa dia hamil. Kita juga tidak tahu dia ngapain di kamar itu. Bisa saja kan di kamar berdua ngaji atau tahajud atau apa. Tidak harus begitu. Tapi kita bisa mengkalkulasi pakai rasio kita. Yang masuk akal sajalah. Wong yo laki-laki dan perempuan sama-sama bujangan. Kalau maunya ngaji kan mosok booking hotel misalnya. Nah ini kalkulasi rasional kita. Namanya kebenaran a priori. Pakai akal saja. Nah terus ada kebenaran prasangka. Kita itu sering bermain dengan prejudice, prasangka. Bisa benar, bisa juga salah. Tapi kadang juga pas. Misalnya kita lihat orang ke terminal misalnya, lihat orang tatonya banyak. Wah, preman ini. Ini prasangka namanya. Mahasiswa rambutnya panjang. Sini mesti mahasiswa nakal ini. Itu prasangka namanya, prejudice. Bisa benar. Kadang-kadang ya pas saja, meskipun tidak jaminan. Ya yang ilmiah juga kan bisa benar, bisa salah. Jadi tidak ada jaminan kebenarannya. Cuma ini lewat prosesnya saja. Jadi dari sisi prosesnya bisa ilmiah, bisa tidak ilmiah. Nanti ada kebenaran intuitif. Kebenaran intuitif itu kebenaran yang tidak dicari keluar tapi dirasakan di dalam. Itu kebenaran intuitif. Misalnya, kok batin saya perasaannya tidak enak ya, jangan-jangan, ini kebenaran intuitif. Ini kelihatannya kalau lihat suasananya ini Indonesia nanti waktu pemilu mungkin kacau ya. Ini kebenaran intuitif. Kita main dengan yang kita rasakan. Meskipun kalau memang terasah, intuisi itu ya bisa memberi banyak informasi. Di dunia tasawuf, dunia mistisisme itu alatnya intuisi ini. Cuma kalau dalam dunia tasawuf, pengetahuan intuitif itu sumbernya langsung Allah. Jadi diberi ilham, diberi wahyu oleh Allah. Tapi kebenaran jenis intuitif. Dia muncul dari dalam diri kita. Kalau di epistemologi barat disebutnya ini residu-residu dari pengalaman yang tidak kita sadari. Jadi tiba-tiba muncul, oh iya ya. Nah, kadang-kadang kayak kita nyari kunci yang hilang itu. Dicari di mana-mana tidak ketemu. Waktu sholat tiba-tiba, iya ternyata tak taruh di sana. Nah, ini jenis kebenaran intuitif. Tiba-tiba kebenaran itu muncul dalam diri kita. Tidak saat kita cari, tapi memang dia ada dalam diri. Nah ini kebenaran intuitif. Para seniman, budayawan itu biasanya kuat di intuisi. Kadang-kadang kalau ngomong tidak masuk akal, tapi benar. Kadang kalau ngomong ceplas-ceplos, tapi pas. Ini biasanya ada unsur intuitifnya. Nah, ada juga kebenaran hasil trial and error.
coba-coba. Ini juga salah satu jenis kebenaran epistemologis. Tak coba ini pas kok enak ya. Ini namanya trial and error. Jadi bukan hasil penelitian yang serius tapi hasil coba-coba saja, iseng-iseng saja. Kadang-kadang ya benar. Itu kadang termasuk kalau kita sebut tadi kebetulan, itu kan juga termasuk jenis ini. Tidak selalu bisa diprediksi. Yang terakhir kebenaran otoritas. Kebenaran ketika kita ikut saja pada orang. Saya tidak ngerti agama maka saya ikut Pak Yai yang ahli agama. Nah, kebenaran yang kita dapatkan dari belajar dari Pak Yai itu namanya kebenaran otoritarianistik. Kebenaran yang bersandar pada otoritas. Tidak masalah, bahkan mungkin sebagian besar hidup kita itu sandarannya kebenaran otoritas ini. Kalau kita sakit, kita ke dokter, kita pasrah saja kan sama dokter. Dokternya bilang apa kan kita iyakan saja. Kenapa? Kita bukan kompetensi seperti dokter. Kalau saya sedang pengen pertanian kah, perdagangan kah, yang kita bukan petani dan pedagang, kita percaya saja dengan yang punya otoritas di bidang pertanian dan perdagangan. Nah ini kebenaran level epistemologis. Ada lagi, kalau ini epistemologi ya, kalau ini kebenaran proposisional namanya. Kebenaran satu pernyataan. Kalau ada orang menyatakan sesuatu pada kita, ini namanya jenis kebenaran proporsional. Nah, mengukurnya 3. Kalau ada orang menyampaikan sesuatu ke kita, itu kan bisa kita uji lewat 3 hal. Yang pertama, korespondensinya. Yang kedua, koherensinya. Yang ketiga, pragmatiknya. Korespondensi itu berarti kita uji apakah sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Ini namanya korespondensi. Kalau saya bilang siang ini sudah sholat dan makan siang semua. Nah itu kalau memang benar begitu berarti yang saya sampaikan ini benar secara korespondensi. Jadi mudahnya yang pertama itu jenis kebenaran proposisi korespondensi yang isinya adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Yang kedua ada kebenaran koherensi. Kalau koherensi itu konsistensi dalam berpikir. Itu namanya koheren. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat tulisan filsafat. Begitu ngomong ini makalah filsafat Pak, tapi kok terus isinya tidak ada filsafatnya sama sekali. Isinya kok terus klaim-klaim, isinya kok terus tidak ada argumen. Nah ini berarti makalah ini tidak koheren. Kalau ada skripsi kok di proposalnya bilang apa tapi isinya apa, nah skripsi itu berarti tidak koheren, tidak nyambung, tidak konsisten. Termasuk kalau ada orang tadi ngomongnya apa, sekarang ngomongnya apa, itu namanya tidak koheren. Jadi ini jenis kebenaran kedua. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu ke kita, bisa juga diuji koherensinya. Kesesuaiannya dengan pikiran yang lain, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Itu namanya koherensi. Yang ketiga, pragmatik. Kalau pragmatik ini unik. Pragmatik ini benar salahnya sesuatu dihitung dari gunanya. Manfaatnya. Mungkin isinya tidak nyambung, tapi bisa saja yang diinginkan bukan isinya. Yang penting tadi misalnya tiba-tiba saya teriak-teriak. Tidak ada hubungannya dengan materi ini. Itu sebenarnya tidak koheren. Materi berpikir kritis kok teriak-teriak. Terus Bapak Ibu protes, Pak tidak relevan Pak, tidak koheren kok teriak-teriak. Tidak, tujuan saya teriak-teriak itu biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Nah, mungkin tidak relevan yang diomongkan tapi pragmatis. Jadi cocok sesuai yang diinginkan. Nah,
Makanya sering orang bilang kalau tidak hati-hati pragmatisme itu bisa terjerumus ke logika menghalalkan segala cara. Yang penting hasilnya. Nah, itu pragmatis. Misalnya ujian mahasiswa biar dapat nilai bagus nyontek. Nah, ini sebenarnya cara berpikir pragmatis. Kalau dinilai secara pragmatis nanti melihatnya apakah nilainya benar naik apa enggak. Kalau nilainya benar naik, dia ini benar. Secara pragmatis tapi kalau nilainya jatuh secara pragmatis dia salah. Jadi ini kebenaran pragmatis. Saya itu pernah menginterogasi mahasiswa nyontek. Tapi dia ini karena mahasiswa filsafat pinter alasan. Pak, saya nyontek ini Pak demi berbakti pada orang tua Pak. Jadi saya nyontek ini kan biar nilainya bagus. Kalau nilai saya bagus, orang tua saya kan senang gembira Pak. Jadi harusnya Bapak membantu saya membahagiakan orang tua saya. Jadi ya anak-anak hari ini pinter-pinter kalau bangsane yang gitu-gitu. Wong nilainya jatuh itu, Pak pendekatannya jangan positivistik lah Pak. Yang humanistik gitu loh, yang manusiawi. Jadi ya siombo. Baik, jadi yuk kita lihat ya. Ini pragmatisme itu kalau dalam tradisi filsafat dikenal sebagai filsafat Amerika. Nanti kalau korespondensi ngomong fakta itu di filsafat biasanya hubungannya dengan empirisme. Dalam tradisi filsafat itu dikenal dekat dengan filsafat Inggris. Nah, kalau yang ketiga koherensi, idealisme keruntutan dalam berpikir. Ini banyak digunakan dalam tradisi filsafat Perancis dan Jerman. Nah, ini gaya-gaya korespondensi, koherensi, pragmatik. Sebenarnya bisa ditambah satu lagi, proposisi itu kebenaran teologis. Cuma ini hubungannya dengan agama. Kalau saya ngomong sesuatu terus orang responnya itu halal apa haram? Itu diridhoi Tuhan apa enggak? Itu proposisi yang diuji dengan kebenaran teologis. Tapi ya biasanya enggak masuk kerangka berpikir semacam ini. Tapi ada cara berpikir begitu. Nah, yang keempat ada kategori kebenaran namanya kebenaran semantik. Kebenaran semantik itu kebenaran yang jenisnya 3. Jadi semantik itu hubungannya dengan makna. Ketika seseorang memaknai sesuatu, memaknai lingkungannya atau memaknai dirinya. Ada orang itu yang cara memaknainya tekstual. Tekstual itu apa adanya. Jadi misalnya Cleo dan botol ini maksudnya air minum. Ini tekstual. Jadi apa adanya. Bentuknya itu dimaknai itu. Itu namanya pemaknaan tekstual. Ada pemaknaan kontekstual. Pemaknaan kontekstual itu yang tidak hanya dinilai barangnya tapi juga dinilai situasi sekelilingnya. Jadi misalnya ini yang buat pointers ini, untuk nunjuk ini kan fungsi utamanya pointers. Tapi mungkin tiba-tiba misalnya punggung saya kok gatel ya, tangan saya tidak nyampe. Itu terus tak pakai garuk-garuk. Nah ini sebenarnya namanya pemaknaan kontekstual terhadap pointers. Kalau bahasa Indonesianya kadang pakai istilah signifikasi. Signifikasi itu memberi signifikan baru, jadi memberi peran baru sesuai situasinya. Nah ini jenis pemahaman kontekstual. Jadi orang memaknai sesuai situasinya. Ini yang sering saya ceritakan kadang-kadang orang itu memaknai bahkan Al-Quran pun menyesuaikan dengan kepentingannya. Ini kadang jenis kontekstual ini. Kalau pas tidak punya pacar misalnya pakai dalil wala taqrabuz zina karena pacar itu zina. Nanti begitu punya pacar dalilnya ganti waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arofu. Nah itu milih jadi
Dalil ya milih sesuai situasi dan kondisi. Nah kita sering begitu. Jadi bukan Al-Quran yang bunyi terus kita pakai, tapi kita dulu yang bunyi terus mencari pembenaran dari Al-Quran. Nah ini kadang-kadang jenis kontekstual ini, menyesuaikan dengan konteksnya. Baik, yang ketiga kalau ini standpoint, sudut pandang. Kalau ini Bapak Ibu mesti sudah ngerti ya bahwa dilihat dari sana, dilihat dari sini, dilihat dari situ. Itu sesuatu hal yang sama bunyinya bisa banyak, bisa berbeda-beda. Jadi ini namanya standpoint. Ini nanti diilhami oleh teori relativitasnya Einstein antara lain. Bahwa kebenaran yang berhubungan dengan manusia itu sifatnya selalu sudut pandang. Kalau ada yang tanya, Unpas ini tergolong kampus maju apa kampus yang biasa, apa kampus yang luar biasa. Itu biasanya hubungannya dengan standpoint tadi. Siapa yang melihat, yang dilihat apanya. Ini namanya standpoint. Atau dibandingkan dengan apa, itu tetap namanya standpoint. Biasanya pikirannya orang itu tidak pernah tidak standpoint. Selalu sudut pandang. Makanya dalam filsafat itu ada aliran namanya fenomenalisme. Aliran fenomenalisme itu sesuatu itu ada setelah kita lihat, setelah kita pahami, setelah kita tahu. Sebelum kita tahu sesuatu itu tidak ada. Ini namanya fenomenalisme. Misalnya kacamata ini, kalau tidak ada satupun orang di dunia ini tahu ada kacamata ini, itu kira-kira ada tidak kacamata ini? Tidak ada, kita bilang ada Pak, barangnya ada. Kita bilang ada kan karena kita sudah tahu ada. Tapi kalau tidak ada satupun orang di dunia tahu, ya kita akan bilang tidak ada. Zaman dulu ketika Candi Borobudur itu tersembunyi, itu ya semua orang bilang tidak ada. Begitu ada yang tahu, baru dia jadi ada. Ini fenomenalisme namanya dalam filsafat. Sesuatu itu selalu ada hadir ketika dipahami dari satu perspektif. Baik, ini kebenaran Bapak Ibu. Jadi ya ternyata kebenaran itu macam-macam. Ini sampai di sini sebenarnya Bapak Ibu kan sudah pinter kalau mau disuruh debat, diskusi. Kalau ada orang ngomong apa-apa sebentar. Ini korespondensi, koherensi apa pragmatis. Yang kamu ucapkan itu objektif, subjektif, apa intersubjektif. Ini kontekstual apa tekstual? Atau jangan-jangan standpoint, sudut pandang saja, dan lain sebagainya. Jadi di sini pentingnya kita memahami level dan tataran kebenaran. Kalau dalam bahasa Arab, istilahnya bahkan dibedakan benar itu orangnya, pernyataannya atau kenyataannya. Kalau kebenaran kenyataan namanya hak. Kalau kebenaran pernyataan namanya soheh. Kalau kebenaran orangnya namanya siddiq. Jadi Muslim itu dituntut benar. Berarti dia dituntut hak, dituntut soheh, dituntut siddiq. Karakternya benar, yang dia ekspresikan benar, kenyataannya juga benar, hak. Baik, kita lanjutkan. Monggo. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas yang salah-salah ya. Kesalahan dalam berpikir. Ada dua jenis kesalahan dalam berpikir. Yang pertama dari golongan sofis, yang kedua dari golongan paralogis. Kalau golongan sofis, salah itu memang disengaja karena yang didahulukan kepentingannya. Kelompok ini namanya kelompok sofis. Dulu di Yunani ada satu madhab atau aliran yang disebut kaum sofis. Ini isinya filosof-filosof pinter-pinter, tapi yang benar yang mana sesuai yang pesan. Jadi mereka ini guru-guru pinter-pinter, tokoh-tokoh pinter,
Tapi kebenaran bagi mereka itu bisa dibolak-balik, wong mereka pinter. Nah tergantung, ini ingin yang dibuat benar yang mana. Sesuai dengan pesanannya yang bayar. Nah kelompok ini namanya sofis. Ya tidak harus sofis, kadang-kadang kita sendiri kalau melakukan kesalahan secara sengaja, dengan tujuan kepentingan kita terpenuhi, nah itu berarti kita termasuk kelompok sofis. Korupsi tidak apa-apalah, nanti kan bisa tobat. Yang penting sekarang kaya dulu lah. Nah ini sofis. Yang jelas salah kita carikan pembenar. Nah terus ada golongan paralogis. Kalau ini memang tidak mampu. Kalau ini memang daya berpikir kritisnya masih kurang sehingga kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Nah ini namanya kelompok paralogis. Bapak Ibu, semoga meskipun kita itu al-insanu makhalul khoto' wan nisyan, semoga kita ada, seandainya salah ada di yang kedua. Bukan karena kita sengaja, ya karena memang kita masih punya banyak kelemahan. Nah itulah kelompok paralogis. Baik, lanjut. Ini dari sisi pelaku kesalahannya. Nah ada banyak kesalahan dalam berpikir, ini salah satu contoh saja. Saya ambil yang paling sering terjadi. Namanya logical fallacy. Nah ini mungkin Bapak Ibu perlu baca. Saya lupa, saya kemarin mau saya bawa. Saya itu nulis buku yang judulnya Sesat Pikir dan Cacat Logika. Itu macam-macam kesalahan berpikir. Cuma saya yang lupa, tidak saya bawa. Kalau saya bawa kan rencananya mau nambahi giveaway-nya tadi dari Pak Dekan kok ya ketinggalan. Anu saja, barang siapa yang ke Jogja duluan ketemu saya nanti saya kasih bonus buku. Baik, okay, pokoknya boleh kalau ada Bapak Ibu dosen FISIP yang mau ke Jogja, siapa yang paling dulu nanti bisa saya kasih bonus buku. Baik, jadi ini logical fallacy. Saya jelaskan ringkas, wong ini mudah ya. Yang pertama, overgeneralisasi. Overgeneralisasi itu cara berpikir yang hanya lihat sebagian kecil tapi disimpulkan untuk semuanya. Nah, misalnya, wah ini ada dosen kok pinter ngomong, pinter protes. Ini juga pinter protes, ini pinter protes. Baru lihat 3, terus disimpulkan, wah berarti dosen FISIP ini pinter protes semua. Ini namanya overgeneralisasi. Baru kenal sehari sudah diputuskan, kamu itu orangnya cerewet. Loh. Kecuali sudah kenal 1 bulan dapat data banyak itu baru. Tapi kalau enggak namanya overgeneralisasi. Banyak penelitian itu yang overgeneralisasi. Biasanya penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif kan diukur, tapi kalau kualitatif itu lihat 1 contoh saja terus, orang Jogja itu sekarang enggak ramah kok. Buktinya apa? Teman saya itu yang 1 sekarang ngamuan. Nah ini namanya overgeneralisasi. Yang kedua, retrospektif determinisme. Retrospektif determinisme itu mudahnya beralasan dengan takdir situasi. Kok enggak lulus gimana sih mas? Pak, ya memang takdirnya begitu, mau apa lagi? Nah ini namanya retrospektif determinisme. Enggak mau mikir, selalu yang jadi argumen takdir. Ada apa-apa takdir. Ayolah segera menikah. Yo nanti kalau sudah takdirnya ya mesti menikah kok jangan. Nah, ini namanya retrospektif determinisme. Dikembalikan lagi pada yang deterministik, yang sifatnya tadi tidak bisa dielakkan. Ini juga sering jadi argumen. Padahal ini termasuk logical fallacy. Karena kalau maunya logis ya tidak bisa kita hanya pakai takdir. Jadi harus ada argumen rasionalnya. Ada lagi ini sering. Post hoc ergo propter hoc. Sesudah itu berarti karena itu. Ini orang yang menganggap sesuatu itu sebab akibat. Padahal hanya beriringan saja. Jadi saya misalnya habis duduk di sini,
terus berdiri, terus wah kok agak pusing ya. Terus kita, wah berarti pusingnya gara-gara duduk di sini nih tadi. Hanya gara-gara beriringan sesuatu itu kita sebut sebab. Padahal mungkin tidak. Wah kok perut mules ini, wah ini tadi makan siangnya ini tidak cocok. Padahal mungkin tidak. Hanya karena beriringan tadi baru saja makan siang terus kita simpulkan ya yang sebelumnya itu yang jadi sebabnya. Ini namanya post hoc ergo propter hoc. Tidak selalu yang sebelumnya jadi sebabnya. Misalnya habis diputus pacarnya terus nangis misalnya. Wah kamu nangis habis diputus pacar. Bisa jadi enggak. Bisa jadi nangisnya bukan karena diputusnya. Karena saya menyesal Pak kemarin sudah habis banyak sekarang diputus. Modal lagi sekarang ngumpul. Ini namanya berarti kan bukan karena diputusnya. Karena ada yang lain. Hati-hati dengan logika post hoc ergo propter hoc. Bukan sebab akibat itu karena peristiwanya beriringan saja. Kemarin dapat kemalangan, sekarang dapat kemalangan lagi ya berarti ini bulan kemalangan. Enggak. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Wah ini hari sial ini enggak. Itu karena beriringan saja peristiwanya. Nah, ada lagi ad hominem. Ad hominem itu salah berpikir karena belok ke orangnya. Alah, kamu dosen baru aja, enggak usah terlalu banyak omong lah. Nah, itu yang dikritik orangnya. Padahal mungkin usulnya bagus. Itu namanya ad hominem. Alah, kamu orang desa saja ngerti apa sih? Itu ad hominem sudah. Jadi banyak orang diskusi itu kalau kalah atau mau kalah itu biasanya terus belok ad hominem. Yang diserang orangnya. Nah, itu hati-hati, itu termasuk logical fallacy. Boleh dicermati perdebatan di medsos-medsos dan lain sebagainya. Itu kalau sudah kritik yang rasional kalah, biasanya belok ke orangnya. Dasar orang tidak berpendidikan, dasar orang tidak pernah sekolah, itu belok ke orangnya. Ada lagi kesalahan ad verecundiam. Ad verecundiam itu kesalahan yang terjadi karena salah otoritas. Kalau sakit yang layak menasehati kita, memberi petunjuk kita dokter, itu normal. Tapi kadang-kadang kita verecundiam. Urusan agama kita malah percaya fatwanya YouTuber misalnya. Nah ini verecundiam. Apa iya dia ahli agama? Jadi yang bukan ahlinya kita percaya, itu namanya verecundiam. Urusan politik malah kita percaya sama artis misalnya, itu ad verecundiam. Jadi salah otoritas kita. Ini juga kesalahan berpikir. Ada lagi ad baculum. Ad baculum ini biasanya mengandalkan power. Jadi misalnya diskusi kok mau kalah, terus di sini yang senior siapa? Nah, kalah sudah. Yang kaprodi siapa? Kamu kok komplain? Nah itu berarti ad baculum. Jadi mengandalkan power. Jadi tidak lagi argumen, tidak lagi alasan. Tapi power yang dipakai. Sudahlah jangan banyak omong, ikut saja. Yang jadi ketua di sini siapa? Itu namanya ad baculum. Ada lagi yang ad misericordiam. Nah ini yang saya alami misericordiam ini sering mahasiswa. Misericordiam itu mengandalkan rasa kasihan. Pak, saya sudah semester 12 loh Pak, mbok yo diluluskan saja Pak. Nah, itu mengandalkan rasa kasihan. Jadi, yes, saya tahu Pak, saya ini masih banyak salahnya, tapi yo mbok yo di ACC segera Pak, wong yo ini sudah. Nah, itu namanya mengandalkan belas kasihan, namanya ad misericordiam. Kadang-kadang kita juga begitu kan. Untuk urusan tertentu kita mengandalkan alam mbok yo kasihanlah padaku. Nah, itu berarti ad misericordiam. Ini juga logical fallacy. Nanti ada lagi ad populum. Ad populum itu ikut orang lain. Banyak orang begitu, saya juga ikut begitu Kalau tiba-tiba saya lihat ke pojok sana atas, terus Bapak Ibu lihat pojok ke sana semua, itu namanya ad populum. Loh, yang lain kok lihat ke atas, terus kita ikut lihat ke atas.
Itu kesalahan et populum. Kita tidak tahu orang banyak ini ngapain. Tapi karena dilakukan orang banyak, ya saya ikut. Nah, ini namanya et populum. Jadi, ya tidak selalu yang dilakukan orang banyak itu mesti benar. Atau relevan dengan kita. Ada lagi salah berpikir itu et novitam. Et novitam itu asal baru dianggap lebih baik dari yang lama. Ini namanya kesalahan berpikir et novitam. Jadi, wah misalnya ada sofa baru, kursi baru, mikrofon baru, itu mesti ini lebih baik dari yang lama. Ini namanya kesalahan berpikir argumentum et novitam. Tidak selalu yang lebih baru lebih baik. Kebalikannya juga begitu. Et antiquitam. Yang lama dianggap lebih baik dari yang baru. Kan ada itu kan kita sering juga saking sayangnya dengan HP kita yang lama, begitu dipameri HP baru tetap kita bilang, enggak, lebih enak HP ku lama ini, aku sudah asik. Saking sayangnya dengan mobil kita yang lama, padahal itu sudah bolak-balik mogok. Tapi ya bagi kita, oh ini mobil keren ini mobil. Nah, ini namanya et antiquitam. Jadi kita tertipu oleh status lamanya atau status barunya. Ini kita jadinya tidak objektif. Yuk, bisa saja yang baru lebih baik dari yang lama, bisa juga sebaliknya. Jadi jangan memutus sesuatu berdasarkan status barangnya. Baik, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa lagi yang sering juga disebut orang. Saya ngambil itu dari beberapa medsos. Misalnya ada slippery slope. Slippery slope itu kita kepleset berpikirnya menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Padahal itu tidak sama. Di sana LGBT boleh dan tidak masalah. Berarti di sini juga begitu. Tidak. Ya lain ladang, lain belalang. Bisa beda. Jadi saya lihat di medsos ada yang menyamakan seolah-olah kalau di luar boleh, di sini juga harus boleh dong. Tidak begitu juga. Ya monggo saja kalau mau diputus boleh atau tidak, tapi dasarnya tidak semata-mata niru yang lain. Kalau hanya niru yang padahal itu bisa pas, bisa enggak, namanya slippery slope. Ada juga model begging the claim. Begging the claim itu kalau sedang debat, diskusi, argumennya pokoknya. Diskusi sama orang yang pakai pokoknya itu mending kita mundur. Daripada capek. Jadi pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu, ya sudah, tidak usah dijawab, sudah. Pokoknya itu selesai. Kalau menggunakan pokoknya itu selesai. Daripada kita capek membantah, ya sudahlah, selesai diskusi kita. Itu namanya begging the claim. Ada lagi namanya red herring. Red herring itu misalnya cara berpikir begitu. Ya sih aku salah, tapi kan yang penting siapa yang nyebar isu. Jadi dia pindah ke isu yang lain untuk menyelamatkan isu yang saat ini. Alah, kok saya sih yang dikejar-kejar, banyak loh yang salah-salah yang lain. Seolah-olah dia ingin lari dari kesalahannya dengan cara menunjuk yang lain yang juga salah. Jadi, wong saya nyuri sedikit saja kok dimarahi sampai segitu. Itu loh koruptor-koruptor itu miliaran. Tapi kan bukan berarti kita nyuri yang sedikit itu terus boleh. Kan sama-sama salah. Tapi kita sering melemparkan isu dengan ngangkat isu yang lain biar kesalahan kita rasanya tidak berarti. Itu namanya red herring. Jadi kok kamu telat tidak masuk kuliah, harusnya jam 7, jam 8 kamu baru datang. Loh, tetangga saya itu loh Pak, dia punya hajat, ya, dia musiknya keras sekali, jadi dilempar ke yang lain. Jadi aku tidak salah, yang salah yang orang lain. Ini namanya red herring. Ada moral equivalent. Moral equivalent itu melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan. Ala wong sekedar telat kuliah 5 menit saja. Wah, Indonesia ini hancur karena kamu telat. Wah, itu. Ya agak lebay. Nah, itu namanya moral equivalent. Itu kalau mahasiswanya pinter, ala Pak wong telat sekali saja ya hancurnya Indonesia masa dari ini.
Kadang-kadang kan kita melebih-lebihkan sesuatu. Gimana bangsa ini bisa maju kalau kamu bangunnya jam 7 misalnya. Ya bangun jam 7 itu jelek sih, tapi ya tidak seheboh itulah. Masuk majunya Indonesia tergantung kamu bangun jam berapa. Nah itu namanya moral equivalent. Ya termasuk mengecil-ngecilkan yang besar dan membesar-besarkan yang kecil. Nah ada juga namanya false dilemma. False dilemma itu kalau tidak X pasti Y. Nah, ini kita sering begitu. Kalau tidak ini pasti itu. Apalagi hari ini, saya itu kenapa ndak medsosan itu capek. Mesti kalau ada orang ngomong itu kita mikirnya dua. Ini kadrun nopo cep. Kita selalu diarahkan ke situ, selalu ke situ lagi. Ini namanya cara berpikir false dilemma. Orang kok diwajibkan hanya dua itu, satu apa ini. Kalau ndak itu ya ini. Ini problem, ndak logis. Terus ada juga poisoning the well, sumur, meracuni sumur. Itu maksudnya apa? Melakukan overgeneralisasi. Yang melakukan satu orang kita anggap ini semua orang. Antara institusi polisi dengan oknum polisi. Nah, itu yang salah satu polisi kita anggap semua polisi jelek. Itu namanya poisoning the well. Kayak orang meracuni sumur. Karena sumur itu satu diracuni, ya nanti orang yang semua yang ngambil dari situ kena racun juga. Jadi ini salah satu contoh logical fallacy. Maka Bapak Ibu perhatikan ya, banyak sekali hal-hal di medsos itu yang tidak logis, tidak masuk akal. Bolehlah nanti kalau ada waktu latihan ya. Hari ini coba dicek mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal dari perdebatan-perdebatan medsos itu. Akan sangat banyak ketahuan. Baik, kita lanjutkan. Yuk. Nah, ada logical fallacy, ada cognitive bias. Bias ini yang namanya sesat pikir. Namanya kognitif. Bias itu seolah-olah benar, tapi sebenarnya enggak. Misalnya, yang pertama action bias. Action bias itu yang penting sudah melakukan sesuatu ya sudah. Enggak diukur apakah ini tepat, apakah ini efektif, apakah ini sesuai. Kita enggak lihat itu. Yang penting sudah berusaha. Nah ini namanya action bias. Kayak apa ya, saya menggambarkan kayak kiper kalau lagi tendangan penalti itu loh. Kadang kan dia geraknya ngawur. Kadang ya enggak pas, kadang pas. Ini sebenarnya dia ngawur. Kenapa? Kalau diam saja dianggapnya enggak ngapa-ngapain. Jadi kita tertipu oleh action. Padahal dia juga enggak tahu nanti geraknya kemana. Alah, yang penting kamu masuk kuliah ya sudah. Mungkin di sini ada juga mungkin Bapak Ibu dosen yang penting kamu ngumpul makalah lulus lah sudah. Itu namanya action bias. Tidak dilihat kualitas makalahnya, bahkan tidak dibaca dan lain sebagainya. Jadi kalimat-kalimat ini yang penting ahlinya sudah bertindak, yang penting sudah berusaha. Ini sebenarnya menunjukkan bias. Tidak pas. Yo ahlinya sudah bertindak, tapi bertindak yang bagaimana? Pas enggak, sesuai enggak, relevan enggak. Nah, itu namanya action bias. Atau association bias. Association bias itu biasanya kita mencocok-cocokkan dengan asosiasi kita. Wah, saya itu setiap kali pakai batik, itu rasanya tambah pinter 10% misalnya. Rasanya memang begitu kok. Itu namanya association bias. Kalau saya pakai baju ini, kok banyak orang yang rasanya memperhatikan saya ya. Nah itu namanya association bias. Itu sumbernya pikiran kita sendiri, asosiasi kita sendiri, bayangan kita sendiri. Kalau ujian pakai pulpen ini, biasanya nilainya tinggi saja itu. Nah, itu namanya association bias. Kita sering begitu. Oke. Wah, hawanya seperti ini. Ini mungkin sebentar lagi hujan terus. Itu biasanya association bias. Terus ada confirmation bias. Confirmation bias itu biasanya kita memikirkan sesuatu hanya milih bukti yang cocok. Itu namanya confirmation bias.
Misalnya dulu kita ingat ya ada pelajaran sosiologi itu yang bilang masyarakat desa itu cenderung murah hati, gotong royong. Kalau masyarakat kota itu cenderung pelit, individualis. Nah, membuktikan teori ini itu kan kita milih. Yo kalau orang desa dipilih yang murah hati, yang suka gotong royong. Padahal orang desa yang pelit juga banyak. Kalau orang kota kita pilih yang egois, individualis. Padahal orang kota yang murah hati juga banyak. Itu namanya confirmation bias. Persis ketika kita meneliti, karena sudah kadung pakai teori ini, jadi di lapangan dicari bukti yang cocok dengan teori ini saja. Bukti yang tidak cocok ditinggal. Ini namanya kesalahan confirmation bias. Jadi kita hanya mengambil yang cocok dengan teori yang kita bawa. Ya, jadi yang penting kalau melakukan ini sebenarnya melakukan satu kesalahan. Jadi kalau data kok kita pilih yang cocok saja, itu nanti kita bisa mereduksi data kita, mereduksi kenyataan. Ya kayak tadi, akhirnya orang kota dituduh pelit semua. Akhirnya orang desa dianggap murah hati, gampang semua. Baik, jadi ini namanya confirmation bias. Ada lagi mirip dengan itu, namanya availability bias. Jadi orang mencari bukti yang paling mudah yang tersedia. Jadi buktinya yang paling mudah yang tersedia itu saya kasih yang paling sering dipakai orang. Jadi merokok itu enggak apa-apa. Simbah saya ngerokok sampai umur 90 tahun sehat. Iya. Jadi yang dipilih yang paling mudah yang tersedia. Itu namanya availability bias. Jadi kita mencari enak, mencari bukti yang gampang saja. COVID itu gampang, minum air hangat saja berturut-turut, nanti sembuh kok. Buktinya adikku begitu. Nah, ini namanya availability bias. Nyari bukti yang paling enak, paling gampang, paling dekat. Baik, itu yang saya ambil contoh rokok itu kan karena yang paling sering dipakai ini. Jadi wow. Tapi memang simbah saya usianya sampai 87 ngerokok. Iya. Itu kalau iya. Baik, yaitu simbah saya kalau diberitahu Mbah sampean availability bias loh, enggak peduli yang penting ngerokok. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada lagi namanya comparative bias. Kalau komparatif bias itu kita memahami sesuatu dengan cara membandingkan. Kita mungkin menganggap misalnya covernya kursi mobil 10 juta itu murah. Karena mobil kita harganya 500 juta. Murah 10 juta. Tapi bagi yang mobilnya di bawah 100, beli untuk jok saja kok 10 juta, aduh mungkin begitu. Jadi ini yang disebut comparative bias. Jadi kita melihatnya dengan cara membandingkan. Yang HP-nya terbaru, yang harganya ada yang 35, ada yang 45, itu mungkin beli casing yang harganya 1 juta, 2 juta, biasa saja, tidak masalah. Tapi bagi yang HP-nya 1-2 juta, beli casing 100.000 aja itu rasanya wah kok eman-eman. Itu namanya comparative bias. Jadi kita setuju karena membandingkannya. Persis seperti di toko. Yang satu diskon 70%, yang satu harga utuh dengan senilai 70%-nya. Orang tetap milih yang didiskon 70%. Jadi misalnya harganya 100.000, terus dijual 100.000. Yang sini
ditulis harganya 120.000 diskon jadi 100.000. Kita mesti lebih milih yang 100.000 120 diskon ini. Kenapa? Komparatif bias. Makanya kadang di mall-mall itu kan diskon 70 plus 20 plus berapa? Jatuhnya ya tetap 400.000 apa 500.000. Yang sini murni jualnya 500.000, kita tidak tertarik. Kita lebih tertarik yang ada tulisan diskon 70 plus 20 plus 10. Padahal jatuhnya sama. Kenapa? Komparatif bias. Jadi kita tertipu oleh komparasi dengan harga awalnya. Baik, ini namanya kognitif bias. Lanjut. Masih adakah yang... Nah, ini juga jenis kognitif bias. Ada halo efek, endowment efek, sama Kankert efek. Halo efek itu ketika satu aspek dipakai sebagai ukuran untuk semuanya. Kadang-kadang misalnya kita, dapat suami yang penting sholat, sudahlah. Sholat dipakai sebagai parameter untuk semuanya. Ini halo efek. Banyak juga orang yang sholat tapi kurang ajar kan. Tapi ini yang dilihat hanya sholatnya saja misalnya. Nah, ini namanya halo efek. Anak ini tawaduk kok kalau ketemu cium tangan. Mungkin di aspek itu saja. Padahal di aspek yang lain mungkin dia kurang ajar lah, dia curang lah dan lain sebagainya. Tidak kita lihat. Kita hanya lihat satu aspeknya ini saja. Itu namanya halo efek. Jadi hati-hati, kita sering terjebak dengan halo efek ini. Begitu lihat mahasiswa, wah tawaduk sekali dia ya, kita terus jatuh hati padanya. Tidak tahu padahal banyak aspek hidupnya yang lain mungkin negatif. Yang kedua, endowment effect. Jadi orang yang menganggap barang yang dia miliki itu lebih tinggi harganya. Ini yang orang yang cara berpikirnya endowment effect ini biasanya tidak sukses kalau jual beli barang bekas. Karena dia sangat melekat. Wah ini HP ini sudah saya pakai bertahun-tahun ya, masa ditawar cuma 100.000. Karena dia melihatnya, pengalaman dia, keterikatan dia juga dihitung. Sementara yang beli kan cuma lihat jenis barangnya. Nah, ini namanya endowment effect. Bahkan saya tulis di situ, ada teman dosen yang pelit, jadi dia tidak mau mempresentasikan idenya, nanti khawatir dijiplak, khawatir ditiru. Ini endowment effect namanya. Kalau yang penting-penting materi gini tidak saya omongkan di sini lah, kalau saya omongkan di sini rugi saya misalnya. Itu endowment effect. Jadi menyayangi miliknya sendiri berlebihan, padahal dia tidak sadar, dia tidak objektif membaca, ya miliknya itu lama-lama turun harga. Baik, ini jangan dihubungkan dengan suami istri ya. Kalau dihubungkan dengan suami istri nanti, wah ini aku sama istriku endowment effect ini nganggapnya. Enggak, kalau itu enggak masuk hitungan itu. Jadi ini untuk berpikirnya saja. Terus ada Kankert effect. Ini proyek, dulu istilah Kankert itu kan pesawat yang rugi, gagal. Tapi ya sudah terlanjur mau apa. Kita kan sering begitu. Loh kegiatan ini sudah habis banyak, harus tuntas lah. Padahal kita tahu kalau dituntaskan ya juga tidak akan hasil apa-apa. Itu namanya Kankert effect. Wah saya sudah bayar eman-eman kalau nggak sampai selesai. Padahal kita sendiri bosen, misalnya nonton film misalnya. Dapat 10 menit kita bosennya luar biasa, film apa kayak gini. Tapi terus kita mikirnya sudah terlanjur bayar Sudah terlanjur keluar uang, sudahlah membetah-betahkan di dalam gedung bioskop demi karena sudah bayar. Kita kehilangan waktu, capek, sebel hanya karena kita sudah bayar Ini namanya Kankert effect. Jadi wong kita sudah sampai sejauh ini ya, misalnya sudah pacaran lama misalnya, terus gegeran loh. Kita sudah lama ini, kita sudah habis banyak ini, kalau memang tidak cocok ya tidak usah mikir itu lagi. Nanti malah bahaya kalau dipaksa. Ini namanya Kankert effect.
hati-hati. Karena kita sering melakukan hal-hal tidak rasional karena kanket efek ini. Juga endowment efek, juga halo efek. Baik, lanjut. Monggo. Slide selanjutnya. Kalau ini jenis ilusi. Ada ilusi pola. Ini sering ya. Wah, ada tulisan Allah di langit. Itu ilusi pola. Ada gambar orang yang membentangkan tangan. Yang Kristen bilang, Yesus itu. Kita bilang malaikat itu. Itu namanya ilusi pola. Bahwa kenyataannya cuma mendung. Kenyataannya cuma awan. Wah, ada singa yang bisa mengaum Allah. Saya kemarin dapat itu. Sebenarnya singanya mengaum biasa, cuma kita saja, pikiran kita mencocokkan dengan itu. Bunyinya Allah. Zaman saya dulu mahasiswa ada yang ngirimi pohon yang jadi tulisan La ilaha illallah. Itu namanya ilusi pola. Nanti jangan-jangan dibaca begitu terus pohonnya roboh atau apa. Wah, ini Allah murka ini. Karena membacanya begitu. Ilusi pola. Saya pernah baca buku tentang mati suri itu. Hasil penelitiannya orang barat. Jadi dia meneliti orang-orang yang pernah mati suri itu sama-sama melihat cahaya. Tapi menafsirkannya beda. Yang Kristen nafsir, wah ini Yesus datang menyelamatkanku. Yang Islam, wah ini malaikat datang menyelamatkanku. Yang datang beneran siapa? Tidak tahu, ya cahaya saja mendekat. Nah ini namanya ilusi pola. Orang itu membaca sesuai mindset yang ada di kepalanya. Jadi mindset kita apa? Dengan itulah kita membaca. Itu namanya ilusi pola. Nah ada lagi ilusi kontrol. Ada enggak yang kalau nonton bulu tangkis, ini mesti kalau saya lihat mesti kalah. Nah aku enggak nonton kok yang menang. Iya. Iya, itu namanya ilusi kontrol. Emangnya sehebat apa kita kok ya iso ngatur bulu tangkis bisa kalah, bisa menang. Hanya gara-gara kita yang lihat itu loh. Iya, itu. Iya. Dan kayak gitu itu kita percaya. Jadi kalau wayuknya bulu tangkis, mending aku ndak nonton, mending aku ndak nonton. Akhirnya ya tetap kalah. Jadi hati-hati dengan ini. Ini termasuk tindakan tidak rasional. Ya memang itu banyak hal di luar kuasa kita. Jadi ini setiap kali saya begini mesti begitu. Nah, itu kalau tidak ada relevansinya ya namanya ilusi kontrol. Ada lagi ilusi model iklan. Ini kita sering ditipu oleh produk yang ilusi model iklan ini. Kita sering ditipu misalnya pakailah kosmetik ini maka akan secantik artis itu. Seolah-olah cantiknya artis itu efek dari kosmetik. Padahal dia sudah cantik duluan sebelum pakai kosmetik itu. Nah kita tertipu oleh ilusi ini. Itu namanya ilusi model iklan. Iya. Terus kita makainya itu sambil membayangkan nanti aku akan secantik itu. Padahal kebalik. Karena dia cantik lah maka dipakai jadi model iklan. Iya. Ya enggak hanya model iklan, termasuk yang bapak-bapak, wah kalau beli motor ini kelihatan jantan kayak model motor itu. Nah kalau kerempeng kayak saya ya model kayak apa saja motor ya enggak mungkin kelihatan gagah jantan. Itu namanya ilusi model iklan. Iya. Kita sering tertipu. Jadi seolah-olah itu penting. Termasuk dosen kadang-kadang begitu. Saya itu sering kalau menjelaskan sesuatu di mahasiswa itu saya kasih cerita-cerita. Terus mahasiswa kagum, oh, Pak Faiz ini hebat ya. Setiap materi ada ceritanya. Sebenarnya dia terbalik. Saya itu justru punya cerita dulu baru dicarikan teori yang sesuai. Jadi teorinya belakangan, ceritanya yang dulu. Itu kayak orang nembak itu loh. Ditembak dulu baru lingkarannya digambar. Jadi kan ini nembaknya pas sekali ya. Enggak mau itu nembak dulu terus lingkarannya digambar belakangan.
Nah, kita sering begitu, itu namanya ilusi model iklan. Jadi kita tidak sadar, seolah-olah itu awal padahal itu akhir, atau sebaliknya. Seolah-olah karena make up cantik, dan cantik itu efek, padahal tidak. Justru karena dia cantik, dia dijadikan model iklan. Baik. Nah, yang terakhir ini menarik, ilusi kenormalan. Ilusi kenormalan itu biasanya orang menggunakan ilustrasi kata yang direbus. Jadi ada fenomena menarik, kata itu Bapak Ibu kalau kita rebus, dia seger ya, masih hidup, kita masukkan air dingin terus kita rebus. Dia tidak akan sadar bahwa dia sedang direbus kecuali saat airnya sudah membuat kulitnya mengelupas. Jadi tambah panas, dia nganggapnya normal saja. Sampai akhirnya mati sudah dia pada akhirnya. Itu namanya analogi kata rebus. Kita sebenarnya sering juga begitu. Namanya ilusi kenormalan. Kita menganggap sesuatu itu masih normal saja, sampai kemudian kita kaget situasinya berubah drastis. Oh, ini bisa dipakai untuk leadership bagi yang ingin. Jadi ada ilustrasi bagus ceritanya Nasruddin. Jadi Syekh Nasruddin Hoja ini kan sufi tapi lucu. Satu ketika dia tanya, ada orang tanya padanya, wahai Syekh, saya itu susah sekali di rumah, sumpek sekali rasanya. Hidup ini rasanya kok sempit, susah. Akhirnya sama Syekh Nasruddin, oh kalau gitu nanti kamu pulang, belilah kambing, taruhlah di ruang tamu di kamarmu. Beli kambing 2 ya. Solusinya itu, ya pulang dia. Belilah kambing dia, 2, ditaruh di ruang tamu. Dapat 1 minggu tambah judik, ditambah stres ini. Apa di ruang tamu malah ada kambing, tambah sumpek saya. Balik lagi ke Nasruddin. Ini gimana saya kok malah tambah stres? Oh kalau gitu kamu sekarang nambah, beli ayam 10. Taruh bareng-bareng kambing itu. Pulang dia, beli lagi. Wong yang ngasih nasihat sufi kan, siapa tahu ada karomahnya. Beli ayam 10 ditaruh di ruang tamu. Tambah sumpek lagi, apalagi ketambahan ayam. Terakhir ngadep lagi, gimana ini kok tambah sumpek? Ya sudah, kamu tambahin bebek atau itik, jangan 10, 5 saja. Nanti mungkin bisa lebih longgar. Belilah dia 5, tambah kacau lagi. Bayangkan di rumah ada bebek, ada ayam, ada kambing. Nah, begitu yang keempat ngadep. Nah, sekarang kamu ambil bebeknya, kamu jual. Nah, bebeknya dijual sekarang. Alhamdulillah agak longgar sedikit, lumayan. Gimana sekarang? Longgar toh ya, tapi masih sumpek juga. Ya sudah, sekarang kamu pulang, ayamnya kamu ambil, kamu jual. Ayamnya dijual. Sekarang tambah longgar lagi. Ngadep lagi, gimana? Ya Alhamdulillah jauh lebih longgar sekarang. Tapi masih ada susahnya juga. Ya sudah, sekarang kambing yang 2 tadi jual. Nah begitu kambingnya keluar, bersih lagi rumah, lega sekarang. Saya bisa nyaman lagi di rumah. Nah ternyata untuk membuat orang lega itu dibikin sempit dulu. Kalau ingin membuat karyawan kita sujud syukur karena gajinya naik, pelan-pelan diturunkan dulu gajinya. Nanti kan lama-lama begitu dinaikkan, oh, alhamdulillah naik. Dia tidak sadar kemarin itu sudah turun pelan-pelan, dipotong macam-macam. Ini namanya ilusi kenormalan. Jadi kita kalau ingin membuat orang tidak protes, dibuat sulit pelan-pelan, nanti dikasih enak yang agak besar. Padahal itu sebenarnya balik ke awal lagi saja. Tapi kita leganya luar biasa. Nah ini namanya ilusi kenormalan. Nah, di antara kita banyak yang kayak kata rebus. Kita tidak ngerti, pelan-pelan kita dibuat susah. Baik, lanjut. Masih adakah kognitif bias? Saya kira sudah ya. Nah Bapak Ibu yang tadi salah-salah berpikir dan macam-macam, kita harus hati-hati terhadap ini. Pengaruh-pengaruh dalam diri kita. Bukan berarti kita keluar dari pengaruh. Hidup itu tidak mungkin kalau tidak ada pengaruh.
Maka perhatikan, kritisi juga pengaruh yang masuk. Biasanya yang mempengaruhi kita pertama kebiasaan. Sudahlah Pak, enggak usah inovasi macam-macam, biasanya begini, mahasiswa seneng kok sudah kalau begini ini. Enggak selalu loh yang biasanya itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Coba diukur lagi, apa ya ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak selalu kebiasaan itu yang versi terbaik. Yang kedua, otoritas. Siapa yang bisa mempengaruhi kita, yang punya kuasa atas kita itu otoritas. Ada otoritas yang rasional, ada yang tidak rasional. Kita akan, kalau tadi sakit ke dokter misalnya itu ya rasional saja, masuk akal saja. Tapi kadang-kadang kita bersandar pada otoritas yang tidak rasional. Ini menjebak. Jadi misalnya kalau di medsos ada orang bilang apa, penting untuk kita cek ini orang ini ahlinya apa sih, bidangnya apa sih, pinternya apa sih. Kadang-kadang kalau di medsos itu antara petunjuknya dokter dengan petunjuknya aktivis-aktivis yang tidak ngerti kesehatan, itu kita lebih percaya aktivis-aktivis ini. Karena mereka lebih lantang. Seperti saya bilang tadi, lantang bukan berarti pasti benar. Perhatikan siapa yang ngomong. Hati-hati juga dengan emosi, perasaan. Sedang marah, sedang sangat sedih, sangat gembira, sangat lapar, sangat bingung. Jangan memutuskan apa-apa. Perlu kita pending dulu kalau teman kita pas lagi sangat marah terus ngajak kita melakukan sesuatu. Sebentar, dingin dulu. Karena emosi itu sering menyesatkan. Kemudian keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik enggak harus selalu maknanya disabilitas. Kita itu manusia yang terbatas. Kita itu enggak ngerti segalanya. Saya filsafat ngerti, ilmu politik mungkin enggak terlalu paham. Fikih enggak terlalu ngerti, kalau tasawuf ngerti sedikit-sedikit. Nah, penting bagi kita untuk tahu batas kita. Karena begitu kita lupa batas kita, mungkin kita ingin masuk ke banyak wilayah yang bukan wilayah kita. Dan akhirnya hanya jadi masalah. Maka ayo dicek pengaruh batas kita sendiri. Kita itu ahli apa, ngerti apa. Kalau memang, ini saya ngerti Pak, saya ahli di sini, saya ingin komentar, silakan. Biasanya akan membantu, memberi kontribusi, tapi kalau tidak biasanya bikin ruwet. Perhatikan juga problem solving. Kadang-kadang kita itu dikejar-kejar deadline. Dikejar-kejar harus segera ini, segera itu. Membuat kita tidak jernih berpikirnya. Ayo, kapan nikah? Itu terus karena segera disuruh nikah, terus tidak jernih. Sudahlah Pak, saya siapa saja bolehlah asal mau misalnya. Itu namanya tuntutan problem solving. Tidak jeli akhirnya, karena dikejar-kejar problem tadi. Maka waspadalah Bapak Ibu menghadapi 5 hal ini. Ini bisa mempengaruhi kita. Bukan berarti tidak boleh. Tapi hati-hati kita rentan mengambil keputusan salah kalau sudah masuk pengaruh-pengaruh ini. Baik, lanjut. Masih adakah sebelum nanti kita dialog? Nah, ini juga penting. Jangan sampai salah. Menyikapi kesalahan. Manusia itu salah manusiawi. Tapi respon kita harus pas. Jadi kalau ada kesalahan, yang pertama tolong jangan dihakimi. Baik diri kita sendiri sebenarnya maupun orang lain. Dihakimi itu divonis jelek. Divonis rusak. Divonis kacau. Saya bilang tadi ya orang itu memang kadang khilaf, kadang meleset, kadang keliru. Tugas kita mengingatkan, tugas kita meluruskan, bukan menghakimi, bukan memvonis. Jadi kurangi menghakimi. Yang kedua, tidak peduli dengan salahnya sendiri. Banyak orang itu yang punya kecenderungan egois. Kalau salahnya sendiri dicari-carikan alasan. Jadi kalau salahnya orang lain dihakimi.
Loh, kalau saya wajar berbuat salah tadi karena saya ini kan masih muda, pengalamannya kurang banyak. Jadi yo sampean yang sudah umurnya banyak kan harusnya tidak salah seperti itu. Itu kita sedang tidak peduli dengan kesalahan kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, teman-teman dosen, ada satu kunci kualitas kemanusiaan dalam diri kita. Yang ini jangan sampai padam. Namanya sense of guilty. Jadi sense of guilty itu rasa bersalah. Kita itu manusia. Kalau manusia kok sudah tidak punya sense of guilty, bahaya dia. Salah pun dia merasa benar. Maka orang salah itu wajar asal tidak merasa selalu benar. Asal tidak menyangkal bahwa dia mungkin salah. Jadi mari kita latihan ya mendidik diri kita. Jadi kalau ada mahasiswa salah, mahasiswa keliru, mari kita tuntun dia untuk sadar bahwa kamu salah. Dia harus mau menerima bahwa dia salah. Setelah itu baru diperbaiki. Kalau tidak, ya dia akan menyangkal, mencari-cari alasan untuk menegaskan bahwa aku pasti benar. Yang ketiga, termasuk salah gara-gara takut salah, terus tidak ngapa-ngapain. Itu juga salah. Jadi, Pak, saya takut Pak mau nulis jurnal, nanti salah. Malu saya Pak, sudahlah nggak usah. Ini namanya takut salah terus tidak ngapa-ngapain. Ini juga termasuk hal yang keliru. Yuk, salah itu manusiawi. Beranilah melakukan sesuatu. Kalau salah, tetap merasa bersalah tapi siap memperbaiki. Nah, ada lagi orang yang punya prinsip, ya begitulah hidup. Nadanya meremehkan kesalahan. Nah, ini ciri-ciri sudah kehilangan sense of guilty tadi. Cuek dengan kesalahan. Yo kalau salah yo siap diperbaiki, jangan dicueki. Jangan yo wajarnya orang hidup bisa salah. Iya, tapi jangan diam saja dengan kesalahan. Jangan cuek. Terus takut ngaku salah, ini juga masalah. Jadi yo harus berani ngaku kalau salah ya memang salah, Pak. Saya siap memperbaiki diri. Atau kritik tapi destruktif. Ini ketika kita melihat kesalahan terus kita mengkritik, iya, tapi jangan kritik destruktif. Kritik destruktif itu menghancurkan saja. Tidak ada solusi, tidak ada tawaran, tidak ada alternatif, tidak ada yang seharusnya bagaimana. Kritik boleh, tapi jangan destruktif. Jadi destruktif itu orang yang tidak ingin kebaikan yang dikritik. Dia memang ingin menjatuhkan yang dikritik. Nah ini hati-hati. Jadi bedakan kritik yang konstruktif dan destruktif. Kita akan sering, saya dikritik tapi yang membangun, yang konstruktif ya. Kita butuh kritik yang konstruktif. Kalau datang kritik destruktif pada kita, yo ada benarnya kalau kita tidak usah terlalu mengambil hati. Tidak perlu terlalu didengarkan. Wong sana memang mungkin dengki ingin menjatuhkan kita. Tidak menginginkan kebaikan kita. Itu namanya kritik destruktif. Kemudian terburu-buru menilai. Ya jangan kesusu dijudge ini salah. Siapa tahu ada benarnya. Kita kan sering begitu. Lihat sesuatu, wah tidak boleh begitu. Begitu ngerti ternyata saya yang salah. Nah, jadi kemarin ada yang rame itu loh. Ada motor yang baru keluar dari dealer kok sudah ditangkap polisi. Saya kan baca itu, postingan itu. Orang netizen sudah marah semua. Dasar polisi nyari-nyari uang dan lain sebagainya. Ternyata setelah diklarifikasi itu bukan orang keluar dari dealer. Tapi memang dikejar polisi lari masuk ke dealer. Akhirnya polisinya yang tertuduh. Itu karena kita terburu-buru menilai. Tidak selalu yang kita lihat itu kenyataannya begitu. Maka yuk dipending dulu deh. Daripada salah ngejudge, menilai orang. Terus, nah yang terakhir ini juga penting.
Di sekitar kita banyak kesalahan-kesalahan, tidak harus nunggu kita sendiri yang salah baru kita belajar. Kita juga bisa belajar dari kesalahan orang lain. Kemarin kan kamu tahu temanmu nyontek terus dikeluarkan, kok kamu berani nyontek? Itu kan teman saya, Pak. Saya belum, itu dia salah juga, dia gagal belajar dari kesalahan orang lain. Kalau nunggu kesalahan kita sendiri baru kita belajar, ya kita akan menapaktilasi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh semua orang. Harusnya kalau sudah salah dilakukan orang lain, ya jangan kita ikuti. Nah, inilah salah menyikapi kesalahan. Baik, apakah masih ada? Sudah ya. Ini sebenarnya maunya post test. Setelah selesai, Bapak Ibu boleh klik ini ya, nanti di rumah juga boleh. Ini ngetes kapasitas kritis kita. Jadi isinya beberapa contoh kasus. Termasuk nanti di situ ada LGBT segala. Nah, tapi konklusinya logik ya, bukan etik. Logik itu koherensi dalam berpikir, korespondensi berpikir, dan lain sebagainya. Kalau yang link pagi tadi itu sebenarnya link untuk ngecek kita itu tipe orang yang seperti apa. Kalau yang ini untuk ngecek sejauh mana level kritisku membaca sesuatu. Nah, ini boleh untuk bahan belajar. Karena di sini nanti dijelaskan uraiannya panjang lebar. Tentang bagaimana berpikir kritis itu contohnya dan latihan-latihannya. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu obrolan kita hari ini. Semoga sedikit banyak bermanfaat, maslahat, dan mendapat berkah dari Allah. Saya akhiri sekian. Janji saya masih berlaku kalau ada yang mau main ke Jogja, saya kasih buku yang pertama. Siap-siap suntik gratis Bapak. Iya, nanti kalau eksemplarnya kurang nggak kasih buku. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.